Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dimampukan untuk melakukan pembahasan lagi dari melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan dari apa yang dibahas kemarin tuh alhamdulillah cukup banyak respon yang masuk, termasuk di sana itu masukan, koreksi, persetujuan dan lain-lain. Namun yang jelas bahwa dari apa yang sudah saya rangkum dari masukan-masukan tersebut dan merupakan review dari materi ataupun dari apa yang kita bicarakan kemarin adalah bahwa ma'rifatullah, apabila kita pecah dalam dua bahasa, yaitu dua kata ya, ma'rifat itu adalah kenal, Allah ya Allah, ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Dan di sini kita juga kemarin sempat atau awal dari pembicaraan kemarin adalah adanya pertanyaan antara ma'rifatullah dan sadar Allah itu sama atau tidak. Dan di sini saya koreksi bahwa memang sadar Allah itu adalah kata lain dari ma'rifatullah. Karena dengan sadar Allah kita menyadari apa-apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hidup kita, dan kita menyadari juga bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat ini bukan semata-mata dari kemampuan kita sebagai makhluk, tapi itu adalah semata-mata kita dimampukan oleh Allah sehingga kita mampu melakukan apa yang dilakukan itu. Nah, termasuk juga apabila mengalami kegagalan, mengalami suatu kesedihan, itu juga sama, itu adalah terjadi atas izin Allah. Baik buruk menurut kita itu belum tentu sama penilaian baik buruknya dari Allah. Dan ini sebagai dasar kenapa kita harus sadar Allah, kenapa kita harus mengenal lebih jauh lagi tentang Allah untuk membuat suatu efek di dalam kehidupan kita agar lebih baik. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas lebih dalam lagi tentang kesadaran, atau yang sering kita dengar selama ini adalah kesadaran diri. Nah, kata kesadaran diri sering kita dengar dan kita ucapkan, termasuk juga kata kesadaran diri itu sendiri. Sebetulnya apa itu kesadaran? Apa itu kesadaran diri, dan bagaimana kesadaran ataupun kesadaran diri itu bisa terjadi, dan oleh siapa kesadaran itu dilakukan? Nah, ada satu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya meluaskan kesadaran diri kita? Dan sebenarnya apa sih manfaat kesadaran diri itu untuk kita dan kehidupan kita? Ternyata berbicara tentang kesadaran diri menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa itu kesadaran diri. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat dari sisi pandang keilmuan barat dan dari sisi pandang religi. Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh, perlu saya sampaikan di sini bahwa walaupun di sini itu ada bahasan yang sifatnya religi, namun ini bisa diterapkan dari religi manapun. Walaupun pada kesempatan ini nanti mungkin banyak contoh-contoh ataupun penerapan dalam aplikasi dari agama Islam, namun sebetulnya itu bisa juga diterapkan oleh agama yang lain, karena pada dasarnya adalah bahwa pengenalan terhadap Allah, keinginan mendekat Allah itu sama pada setiap agama, hanya kadang-kala hanya berbeda sebutannya saja. Baik, pada kesempatan ini saya coba awali memahami tentang kesadaran diri itu dari sisi keilmuan barat, yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya menemukan atau saya dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan satu buku tentang kesehatan mental yang dikarang oleh Sheila L. Fiedbeck, yaitu yang diterbitkan pada tahun 2020, masih cukup baru ya, jadi masih oke lah, masih cukup bisa kita ikuti apa yang, atau bisa kita jadikan bahan diskusi apa yang disampaikan itu, belum terlalu lama.
Nah, di dalam buku itu disampaikan atau diungkapkan tentang kesadaran diri atau dalam bahasa Inggrisnya adalah self awareness. Apa itu self awareness? Is the process of developing an understanding of one's of value. Yang pertama adalah value. Yang kedua adalah belief. Yang ketiga adalah thought. Yang keempat adalah feeling. Selanjutnya adalah attitude, motivation, prejudice, strength, and limitation, and how these qualities affect the others. Jadi di sana dikatakan bahwa kesadaran diri itu merupakan proses bagaimana memahami terhadap sesuatu yang ada dalam diri. Ya, di situ disebutkan value-nya, kepercayaannya, perasaannya, sikapnya, motivasinya, kelebihan, kekurangan diri. Nah, di sini apabila kita lebih jauh kita bahas, berarti kesadaran diri di sini termasuk juga pemahaman tentang apa yang terjadi pada diri saya. Misalnya pada saat saya itu marah, saya itu haus, saya itu lapar, menyadari, oh saya saat ini sedang lapar, oh saya saat ini sedang sedih. Oh saya mempercayai hal itu, saya tidak percaya hal itu. Nah, saya menyadari, memahami bahwa saya tidak percaya, itulah kesadaran. Ya, itulah kesadaran. Ya, apabila lebih dalam lagi kita pecah pada situasi yang terjadi dalam diri, misalnya, oh saya memahami saya bernafas. Kadang-kala, oh ya ini satu pembahasan yang cukup menarik. Pernahkah kita memahami bahwa kita itu bernafas? Menyadari bahwa kita itu bernafas. Memang menyadari secara saat ini ya, bukannya sekedar pengetahuan bahwa manusia itu hidup apabila bernafas, bukan hanya itu, tapi benar-benar saat ini saya menyadari saya bernafas. Nah ini, itu adalah kesadaran dari sesuatu yang ada di dalam diri. Nah, bagaimana apabila kesadaran itu kita coba luaskan tentang kita menyadari bahwa saat ini siang atau malam, menyadari. Ya, apabila kita melihat di luar terang, ada sinar matahari, ada matahari, itu adalah data yang masuk ke dalam indera kita. Namun kesadaran, ini malam, ini siang, ini terang, di dalam ruangan terang, tapi kok lampu, tapi misalkan lihat keluar kok gelap, ini malam, biarpun terang tapi ini malam. Nah, kesadaran, pemahaman terhadap apa yang terjadi itu adalah kesadaran. Pemahaman yang apa yang terjadi itu adalah kesadaran atau awareness. Nah, ini apabila kita lihat ke dalam diri kita, coba kita luaskan kembali ke dalam sekitar kita. Pohon ini sekarang sudah besar. Kesadaran yang menyatakan atau kesadaran yang memahami saat ini pohon itu besar itu adalah kesadaran. Walaupun sebelumnya saya mengingat-ingat kembali 1 tahun yang lalu pohon itu tidak sebesar itu. Pada saat mengingat kondisi sebelumnya itu adalah memori. Namun pada saat ini yang saya sadari pohon itu besar itu adalah kesadaran. Jadi di sini perlu dibedakan antara kesadaran dan ingatan. Apabila ingatan itu lebih banyak masa lampau, ya masa lampau. Tapi apabila kesadaran itu lebih banyak pada hari ini, bukan kemarin, tapi hari ini. Itu adalah kesadaran. Nah, di sana apabila kita luaskan sedikit seperti tadi saya katakan, ini saya menyadari pohon ini lebih besar ini. Saya menyadari saya berada di suatu tempat yang nyaman. Saya menyadari saya itu hidup di bumi. Saya menyadari saya itu adalah bagian terkecil atau bagian sangat kecil dari kebesaran alam semesta ini. Nah, ini adalah
suatu kesadarannya kadang-kala saya menyadari itu tidak harus mengetahui seberapa sih besarnya alam semesta ini, saya nggak tahu. Tapi saya sadar saya adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Nah, sehingga selanjutnya apabila kita mencoba membahas dari sisi spiritual ataupun religi, yaitu tentang masalah kesadaran itu sendiri, yaitu misalnya nih, eh, saya menyadari bahwa saya itu bernafas. Saya menyadari bahwa apabila masih bernafas, saya masih bisa tetap hidup. Dan saya menyadari bahwa saya tidak mampu mengontrol pernafasan. Saya harus bernafas atau harus berhenti, itu saya nggak mampu. Dan bahkan kadang-kadang saya nggak merasa saya bernafas. Tapi saya tetap menyadari bahwa saya selalu bernafas karena saya masih hidup. Dan apakah saya menyadari juga siapa yang membuat saya itu masih bisa bernafas? Nah, ini adalah kita sudah mulai masuk ke dalam bahasan kesadaran dari sisi religius atau spiritual, yaitu tentang kesadaran Allah itu sendiri. Nah, dari sana kesadaran tentang Allah, ya, ini merupakan suatu awalan. Kita ingin memasuki materi selanjutnya tentang bagaimana kesadaran ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kesadaran Allah ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita sengaja fokus kepada pembicaraan tentang kesadaran dari sisi bahasan umum dan kesadaran dari sisi spiritual. Dalam ini adalah dari agama Islam. Walaupun demikian saya yakin dari agama-agama selain Islam, ya tentunya Sang Pencipta itu ada dan diyakini. Hanya kadang berbeda sebutan dan nama. Nah, itu tidak masalah. Tapi yang jelas satu kesadaran bahwa itu ada. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana kesadaran ini bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Masih dari bahasan dari keilmuan umum, keilmuan barat dan keilmuan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi